Tegasnya Sintayong saat pemain Timnas Indonesia latihan passing. Timnas Indonesia melakoni sesi latihan malam hari pukul 8 malam waktu Indonesia Barat di lapangan IBC Senayan pada Selasa 9 November 2021. Dalam sesi tersebut pelatih Sintayong seperti biasa menunjukkan sikap tegasnya kepada para pemain tim Garuda. Sikap tegas Sintayong tersebut ditunjukkan ketika para pemain Timnas Indonesia menjalani latihan umpan-umpan pendek dengan metode rondo atau kucing-kucingan. Metode rondo adalah latihan di mana beberapa pemain membentuk lingkaran dan terdapat dua pemain di tengah lingkaran itu yang bertugas untuk merebut bola. Pemain yang membentuk lingkaran tersebut melakukan umpan ke pemain lainnya dengan tujuan pemain yang bertugas di tengah tidak bisa merebut bola. Saat sesi latihan tersebut, Sintayong tampak tidak puas dengan pergerakan yang dilakukan para pemain Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengharapkan para pemain untuk terus bergerak setelah melakukan passing. Sementara itu, Timnas Indonesia direncanakan akan berangkat ke Turki pada Rabu 10 November 2021. Di sana pasukan Sintayong akan menjalani pemusatan latihan dan juga melakoni laga uji coba. Tim Garuda bakal beruji coba dengan Afghanistan pada 16 November 2021 dan Myanmar pada 25 November 2021. Timnas Indonesia akan bertahan di Turki hingga mendekati Piala AFF. Turnamen antar negara Asia Tenggara itu bakal dimainkan di Singapura pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 26 pemain untuk Timnas Indonesia. Nama-nama tersebut termasuk para pemain yang berkancah di luar negeri seperti Elkan Bagot hingga Egy Maulana Fikri. Tiga pemain Timnas U23 gabung Persib di seri ketiga Liga 1. Persib Bandung mendapat angin segar setelah dipastikan masih bisa menurunkan Mohamed Rashid saat menghadapi Persija Jakarta Sabtu 20 November 2021. Gelandang asal Palestina itu diprediksi baru absen membela Persib mulai pertandingan kedua seri ketiga versus Persiraja Banda Aceh. Kabar gembira lainnya yang disampaikan Robert adalah kembalinya trio pemain muda yang sebelumnya membela Timnas Indonesia U23 di babak kualifikasi Piala Asia U23 2022 lawan Australia. Gelandang Belia, Beckham Putra Nugraha bersama Bayu M. Fikri dan M. Akil Safik dipastikan sudah bergabung kembali dengan timnya di seri ketiga nanti. Menurut pelatih kepala Persib Robert Albert mengatakan ketiga pemain tersebut dalam kondisi yang baik dan sudah bergabung latihan pada pagi ini. Ya, Beckham, Bayu dan Akil juga semuanya sudah kembali. Semuanya dalam spirit yang bagus, ujar Robert kepada wartawan pada Rabu 10 November 2021. Selain ketiga pemain tersebut, Supardi Nasir juga sudah bergabung di sesi latihan kali ini. Robert mengatakan mayoritas kebugaran anak asuhnya terpantau baik, kecuali Ahmad Jufrianto yang masih bermasalah pada ototnya. Jupe masih dalam observasi dan kami sangat ingin Jupe bisa bermain pekan depan. Besok kami berencana melakukan tes untuk ototnya, tuntas ex-pelatih PSM Makassar itu. Persib akan melakoni 8 pertandingan di seri ketiga. Dimulai duel dengan Persiraja di Stadion Manahan Solo Sabtu 20 November 2021. Selanjutnya menghadapi Persiraja Banda Aceh, Arema FC, Madura United, Persebaya, Persik Kediri, Persita Tangerang dan Bali United. Teguran keras Presiden Persija, ini langkah yang akan diambil untuk kembali ke jalur juara. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca menegaskan timnya akan segera bangkit dan melakukan evaluasi di semua lini. Persija Jakarta seakan kehilangan tajinya di perjalanan mereka pada Liga 1 2021. Menutup seri pertama dengan berada di posisi keempat klasemen, tim Macan Kemayoran kini malah terjun bebas dan berada di posisi ke-9 klasemen pada akhir seri kedua. Persija Jakarta harus menerima 2 kali kekalahan dan hanya bisa memenangkan 1 pertandingan selama berlaga di seri kedua. Sedangkan sisanya Riko Simanjuntak dan kawan-kawan harus puas dengan hasil imbang. Banyaknya hasil imbang di seri pertama menjadi masalah bagi tim Macan Kemayoran, sehingga mereka gagal mendapatkan poin sempurna. Menatap seri ketiga, Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca memberikan instruksi agar timnya bisa segera bangkit. Pasalnya di seri ketiga mereka akan menghadapi pertandingan berat. Di antaranya adalah melawan Persib 20 November
November 2021, Bali United 25 November 2021, PSM Makassar 7 Desember 2021, dan Bayangkara FC 11 Desember 2021. Sehingga perlu kerja keras dan evaluasi menyeluruh dari semua lini agar mereka bisa terus merangkak naik dan kembali di persaingan klub papan atas. Selain Rahmat Darmawan, Madura United juga coret 2 staf pelatih. Kerasnya kompetisi Liga 1 2021-2022 kembali memakan korban. Kali ini giliran pelatih senior Rahmat Darmawan yang mundur dari Madura United. Dia dianggap gagal mengangkat performa Madura United selama 11 pekan kompetisi berlangsung dan hasil 2 kemenangan, 5 seri dan 4 kekalahan. Dengan raihan tersebut, tim berjulukan Laskar Sape kerap berada di posisi 14 klasemen sementara dengan hanya terpaut 2 poin saja dari penghuni zona merah. Tidak ada yang pernah menduga bahwa kebersamaan Rahmat Darmawan dan Madura United bakal berakhir dengan pemecatan. Sebab Madura United sebenarnya menggantungkan nasib pada pelatih pemegang lisensi AFC Pro itu. Rahmat Darmawan masuk pada akhir musim 2019 saat Madura United membutuhkan perubahan besar untuk menghadapi musim 2020. Dia juga menjadi pelatih lokal pertama sejak Madura United dibentuk pada 2016 lalu. Dengan segudang pengalamannya, Madura United pun berani bermimpi besar di musim 2020. Dia membawa Madura United untuk mengawali Liga 1 2020 dengan cukup meyakinkan. Dengan kemenangan telak atas Barito Putra, hasil imbang dengan Persiraja Banda Aceh, dan kekalahan dari Bali United menghasilkan 4 poin bagi mereka. Namun apapun itu, kedua pihak memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Baik Rahmat Darmawan dan manajemen satu visi bahwa berpisah adalah jalan terbaik yang bisa diambil saat ini. Tidak hanya Rahmat Darmawan, Madura United juga menghentikan kerjasama dengan 2 staf pelatih lainnya, yakni asisten pelatih Rasiman dan asisten pelatih teknik Dwi Priyo Utomo. Aksi menarik asisten Sintayong ajari kiper timnas Indonesia. Terdapat pemandangan menarik saat timnas Indonesia melakoni latihan di lapangan ABC Senayan pada Selasa 9 November 2021 malam waktu Indonesia Barat. Momen yang menarik perhatian ketika salah satu asisten Sintayong, Kim Bong-so, mengajari salah satu kiper tim Garuda, Syahrul Trisna Fadila. Kim Bong-so bertindak sebagai pelatih kiper timnas Indonesia. Tugasnya dibantu oleh Yo Jae-hoon, mantan penjaga gawang yang sudah lama berada di sepak bola Indonesia. Tampak saat latihan, Bong-so juga dibantu Sahari Gultom, mantan kiper timnas Indonesia. Momen menarik yaitu saat Kim Bong-so tampak seperti membenahi beberapa teknik dari Syahrul Trisna Fadila. Bong-so mengajari Syahrul dengan sabar dan beberapa kali melemparkan senyuman dan tawa. Salah satunya, Bong-so terlihat membenahi cara berdiri dan posisi tangan dari Syahrul. Ketika itu, Bong-so dibantu oleh Yo Jae-hoon. Nama Syahrul Trisna Fadila masuk dalam daftar 26 pemain yang dipersiapkan membela timnas Indonesia. Di Piala AFF 2020, kiper berusia 25 tahun itu akan bersaing dengan Muhammad Riyandi di skuad inti. Perjuangan Syahrul Trisna Fadila untuk menembus skuad inti timnas Indonesia memang tidak mudah. Pelatih Sintayong sudah menggunakan jasa Muhammad Riyandi dalam 2 laga terakhir skuad senior.